Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali di tegangan geser akibat geser transversal di video yang kelima. Masih bersama saya Nur Aziz Handika di mata kuliah Mekanika Solid. Berikut adalah outline dari presentasi ini. Jadi ini adalah outline poin terakhir dari outline kita, yaitu kita akan membahas tentang penampang berbentuk huruf I untuk menghitung tegangan gesernya. Dari rumusan tegangan geser yang sebelumnya, kita peroleh VQ per IZ kali B. Sama seperti di dua video sebelumnya, dikatakan bahwa B satuannya, notasinya maaf, saya ubah menjadi T, yaitu adalah lebar tergeser. Sehingga formulasi tau menjadi VQ dibagi IZ dikalikan dengan T. Baik, untuk soal yang ketiga, kita akan meninjau balok yang sama. Soal secara struktural dia mendapatkan beban yang sama gitu maksud saya ya. Jadi ada Q dari A sampai dengan B, lalu panjangnya adalah 6 meter, lalu dari B ke ujung bebasnya adalah 2 meter. Q sebesar 10 kN per meter lari. Diminta adalah menggambarkan distribusi diagram tegangan geser pada titik yang berada di X sama dengan 2 meter di sebelah kanan perletakan A. Hitung titik sentroid C dari penampang. Dan hitung inersia dari penampang berbentuk huruf I. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, penampangnya berbentuk huruf I seperti ini gitu ya. Dengan B1 800, B2-nya 1200, HF-nya sekian, HF2-nya sekian, dan H dari sini ke sini gitu ya, 800 mm dengan BW-nya 500 mm. Nah, kalau teman-teman perhatikan bagaimana perhitungan solusinya, yang pertama, gaya geser sama seperti sebelumnya dengan metode yang sudah diajarkan di statika. Kalian bisa hitung dari gaya dalamnya ini V berapa. Di video ini kembali tidak ditunjukkan berapa besarnya, silahkan kalian menghitung sendiri. Lalu untuk menggambar tegangan geser diperlukan perhitungan di beberapa titik, terutama yang mengalami perubahan lebar penampang B. Coba kalian perhatikan dari bawah sampai dengan atas mengikuti arah sumbu Y-nya. Di bawah dia ada 1200 sampai dengan sini. Oke, dan di area sini pun ada 1200 dan yang 500-nya. Naik lagi terus ke atas Y-nya, di sini ada 500, lalu ada yang 800, dan paling tepi atas adalah 800 mm. Jadi dengan demikian, di kasus ini perlu melihat di 6 titik atas 800, tengah pertama B800 dan B500 gitu ya. Lalu bawah 1 B-nya 500, bawah yang kedua B-nya 1200 serta di dasar. Jadi ada 1, di sini ada 2, jadi ada 3, di garis beratnya 4, 5, 6, 7. Di sini 6 titik adalah 6 titik tinjauan selain posisi garis beratnya. Jadi mari kita lanjutkan. Pertama kita hitung dulu sentroidnya. Penampang simetris satu arah, jadi yang kita lihat dari arah koordinat Y-nya saja yang belum ada. Jadi kalau kalian hitung, coba dicek, perhatikan, mungkin saya salah, tolong dikasih koreksi ya. Kalau saya salah, di pola 575,769 mm, dengan momen inersia IZ-nya sekian, 13,448 kali mm pangkat 4, dan Y-nya adalah 4,737 kali 10 pangkat 10 mm pangkat 4. Nah, setelah kalian menghitung lokasi sentroid dan momen inersia, maka selanjutnya bisa kita hitung besarnya tegangan geser yang kita cari. Oke, baik. Selanjutnya kita coba hitung besarnya tegangan geser di atas, di mana kita ketahui kalau di tepi atas dia nilai tegangan gesernya adalah 0. Dan di bawah untuk T sebesar 1200 mm, maka tegangan gesernya adalah juga 0. Nah, selanjutnya kita hitung untuk tengah yang pertama di area sini gitu. Ya, kita coba tinjau garisnya di sini. Ya, garis beratnya kita sudah ketahui sehingga luasan yang kita tinjau adalah persegi yang berwarna merah muda ini, persegi panjang merah muda, di mana kita akan hitung statis penampangnya. Jadi Y3 itu dari garis berat penampang I ke kotak yang kita cari. Jadi lalu kita ambil nanti
daerah lebar tergesernya adalah yang 800 mm. Jadi dengan demikian kita peroleh Y3 adalah YC, di mana YC itu panjang dari tinggi keseluruhan dikurangi dari sini ke sini. Tadi kita sudah hitung lokasi garis beratnya berapa. Maka kita peroleh Y3 dan Q adalah Y3 dikali luas area yang berwarna merah muda. Maka bisa kita peroleh nilai Q berapa. Kita lanjutkan, masukkan ke dalam tau 3, sehingga kita gunakan V dalam fungsi di X sama dengan 2 meter. Lalu ini adalah Q-nya. Lalu IZ dikalikan dengan lebar tergeser 800 mm, sehingga kita peroleh 0,97 kali 10 pangkat 6 VMPa. Untuk tengah yang kedua, sama, area yang kita cari adalah, sebenarnya garisnya tetap juga di sini. Area yang kita lihat adalah yang atasnya ini. Gitu ya. Di sini kalau kita lihat, tapi lebar yang kita cari adalah nanti yang 500 mm ya, bukan yang kita cari, yang kita gunakan lebar tergeser 500 mm ya. Ingat, ketika kita mencari tegangan geser, selalu kita tinjau beberapa lokasi. Salah satu lokasinya adalah ketika terjadi perubahan lebar penampang tergesernya, gitu ya. Berarti nanti di sini, yaitu ada dua. Yang pertama tadi di atas 800, yang kedua sekarang yang 500 mm-nya lebar tergeser tersebut. Dengan demikian, sama seperti sebelumnya saat kita membahas balok T, Q yang kita gunakan adalah sama persis seperti dengan Q yang di kasus tengah 1. Atau bisa saya katakan Y4 sama dengan Y3, gitu ya, karena lihat lokasinya sama di sini dan di sini. Dan kita peroleh maka Q4 juga sama dengan Q3 ini, gitu ya, besarnya seperti ini. Jadi dengan demikian, tinggal kita masukkan ke formulasi tegangan geser tau, hanya saja T yang kita gunakan adalah dari sini ke sini. Yang berwarna merah ini besarnya 500 mm, sehingga kita peroleh tau 4 adalah 1,554 kali 10 pangkat minus 6 kali V dalam satuan MPa. Ingat, V selalu kita buat dalam satuan Newton, gitu ya. Karena biasanya kalau kita ngitung gaya-gaya dalam di statika, kadang satuannya kilonewton ya. Tapi ingat, untuk di sini supaya menjadi MPa dan yang arah jarak dan lainnya dalam satuan milimeter gitu, maka akan di gayanya itu harus dalam satuan Newton supaya satuan di akhir kita peroleh dalam bentuk megapascal. Ya, oke. Mari selanjutnya kita lanjutkan di bawah. Bawah yang saya maksud adalah di garis di sini, yaitu yang berubah dari B500 menjadi, lebar tergeser 500 menjadi T, lebar tergeser 1200 mm. Jadi kalau kita ingin mencari statis penampangnya, areanya ada yang warna merah muda ini, gitu ya. Sehingga Y-nya adalah yang ini, maka nanti bisa kita peroleh Y5, YC dikurangi 0,5 HF yang kedua, HF2 ini, sehingga Q-nya dikalikan dengan BHF2 yang tadi. Kalau kita masukkan ke tau-nya, masukkan V di X sama dengan 2 meter, dikalikan dengan Q-nya yang atas tadi, dibagi dengan IZ, dikalikan dengan lebar tergesernya tinjauan kita yang pertama adalah yang 500 mm. Sehingga kita peroleh tau 5 1,698 kali 10 pangkat minus 6 V dalam satuan MPa. Kita tinjau masih di bawah, tapi kita ambil lebar tergesernya adalah 1200 mm. Jadi dengan demikian, sama kasusnya ketika kita meninjau yang sebelumnya gitu ya, di atas. Areanya adalah sama karena sebenarnya kita masih yang warna ungu ini, yaitu ungu tuh di sini juga gitu. Kita lihat ke bawah, areanya adalah yang warna merah muda. Y-nya Y6 sama dengan Y5, besarnya yaitu YC dikurangi 0,5 HF2. Dan ketika kita sehingga kita peroleh Y6 sama dengan Y5, Q6 sama dengan Q5 gitu ya. Kita peroleh tau-nya adalah VQI. Sementara itu, lebar tergeser T-nya kita masukkan yang dari sini sampai sini, yakni besarnya adalah 1200 mm.
Maka kita peroleh tau 6 0,707 kali 10 pangkat minus 6 V dalam satuan MPa. Nah, tinggal satu yang terakhir kita lihat garis berat, yaitu T-nya sebesar 500 MPa dari sini ke sini, gitu ya. Nah, ketika kita menghitung statis penampangnya, kalau di balok berbentuk huruf I ini ternyata bentuknya adalah ke atas kita melihat bentuk T, ke bawah pun kita melihatnya bentuk T. Jadi dengan demikian tidak ada yang lebih mudah, sama-sama bentuk T. Jadi kita pilih saja salah satu. Di kasus ini saya melihat di garis atasnya, di bagian atasnya. Jadi kita perlu menghitung T yang kecil ini gitu ya, dengan tinggi dari sini ke sini adalah tadi lokasi dari sini ke sini, tinggi total dikurangi lokasi garis beratnya ini dari tepi bawah, bisa teman-teman cari, nanti diperoleh, jadi lalu kita peroleh Y7 ada 369,907, coba teman-teman hitung, kalau saya salah tolong dikoreksi ya, dimana 369 itu dari sini ke sini. Baik-baik. Sehingga Q adalah Y7 kali A7. Nah, A7 itu yang area berwarna merah muda ini. Coba kalian hitung berapa besarnya dalam satuan milimeter persegi. Sehingga ketika kita masukkan ke tau, V, Q, kita masukkan Y7, A7, I, Z, T-nya sebesar 500 mm. Kita masukkan nanti diperoleh 2,223 kali 10 pangkat minus 6 kalikan dengan V dalam satuan MPa. Maka inilah yang kita peroleh untuk tau atau tegangan geser yang berada di garis berat dari penampang tersebut. Dengan demikian kita sudah menghitung semuanya tadi di tepi atas, di tepi bawah, di bagian atas 1 dengan lebar 800, atas 2 dengan lebar 500, bawah 1 dengan lebar 500, dan bawah 2 dengan lebar tergeser 1200 mm. Jadi dan juga satu lagi di garis beratnya. Gitu ya. Sekarang mari coba kita gambarkan tegangan geser di penampang tersebut, lebih tepatnya lagi di X sama dengan 2 meter di sebelah kanan A, kita masukkan nanti kalian coba cari V-nya ya dengan cara statika. Nah, kita coba gambarkan di mana atas dan bawah nilainya 0, tau 1, tau 2. Tau 3 yang berwarna merah ini nilainya adalah 0,97 V kali 10 pangkat minus 6. Tau 4 1,55 V kali 10 pangkat minus 6 MPa. Tau 5 1,698 kali 10 pangkat minus 6 V MPa. Dan tau 6 lebih kecil 0,707 kali 10 pangkat minus 6 V MPa. Lalu bukan jangan lupa di tegangan geser di sentroidnya tau 7 2,223 kali 10 pangkat minus 6 V MPa. Maka garisnya kita hubungkan dengan garis tidak linier atau tidak garis patah-patah lurus linier gitu ya, tapi bentuknya seperti ini. Maka kita peroleh ini tegangan geser dari penampang berbentuk huruf I di X sama dengan 2 meter untuk kasus balok seperti ini. Ingat, dari sini terlihat tegangan geser itu adalah fungsi dari statis penampang, yaitu di dalamnya ada komponen Y. Ingat, Y-nya kita ambil dari garis berat ya. Di sini 0, di sini ada, lalu di sini ada, dan di sini juga ada. Dan juga terhadap lebar penampang tergeser T di sini dan di sini, tergantung yang mananya. Sehingga harus digambarkan dengan garis lengkung. Berikut kita peroleh tegangan geser dari penampang huruf I. Ya, berikut adalah referensi yang teman-teman bisa baca lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Semoga bermanfaat, dan kali ini kalian sudah bisa seharusnya menggambarkan tegangan geser dari sebuah penampang, diagram tegangan geser dari sebuah penampang, dari tepi atas sampai dengan tepi bawahnya. Jangan lupa beberapa hal yang esensial, yaitu di perubahan lebar tergeser dan juga di garis beratnya. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.